Indonesia ditunjuk sebagai Wakil Komandan Pasukan Stabilisasi Internasional atau ISF dalam KTT Dewan Perdamaian atau Board of Peace di Washington DC, Amerika Serikat. Donald Trump mengapresiasi komitmen Indonesia yang akan mengirimkan 8.000 pasukan perdamaian untuk menjaga perdamaian di Gaza, Palestina. Dan berikut laporan lengkap dari jurnalis Kompas TV Alfa Niariski di Washington DC. Agenda Presiden Prabowo Subianto di Amerika Serikat di hari kedua ini merupakan acara inti dari kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke Amerika Serikat, di mana Presiden Prabowo Subianto mengawali hari dengan menghadiri KTT Perdana Board of Peace atau Dewan Keamanan yang dipimpin langsung oleh Presiden Donald Trump. Bahkan tadi Presiden Donald Trump sempat mengapresiasi langkah yang diambil oleh Presiden Prabowo Subianto dan menyebut Presiden Prabowo Subianto sebagai pemimpin yang tangguh. Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto diberikan waktu selama 2 menit untuk menyampaikan pandangannya terkait dengan KTT Board of Peace atau tepatnya terkait dengan keanggotaan Indonesia dalam Board of Peace, dan dia menyebutkan bahwa Indonesia berkomitmen untuk mewujudkan perdamaian dan kemerdekaan Palestina serta mengambil langkah konkret untuk kemudian mengirim pasukan perdamaian ke Gaza sebanyak 8.000 orang. Ini juga sempat dikonfirmasi langsung oleh Presiden Prabowo Subianto seperti apa teknisnya dan kapan akan mulai diberangkatkan pasukan perdamaian ini ke Gaza. Yang menyebutkan dalam waktu 1 hingga 2 bulan ia akan mengirimkan tim advance atau tim pendahulu pasukan perdamaian ke jalur Gaza. Alfa Niariski, Kompas TV, Washington DC. Informasi penting lainnya, Saudara, Indonesia dan Amerika Serikat resmi menandatangani perjanjian tarif timbal balik atau tarif resiprokal. Menurut Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, perjanjian dagang itu menyepakati tarif impor yang dikenakan Amerika Serikat untuk barang Indonesia sekitar 19%. Tarif impor untuk barang Indonesia ini jumlahnya jauh lebih kecil dari sebelumnya yang ditetapkan, yaitu sebesar 32%. Keputusan itu disepakati setelah kedua negara menjalani negosiasi panjang sejak tahun lalu. Airlangga bilang kesepakatan dagang itu mencerminkan komitmen Indonesia dan Amerika Serikat untuk memperkuat akses pasar, menyederhanakan hambatan perdagangan, serta membuka peluang investasi yang lebih luas dan berkelanjutan. Sejak diumumkan oleh Presiden Trump pada tanggal 2 April 2025 yang lalu, pemerintah Indonesia telah mengirimkan 4 surat untuk proses negosiasi tarif di bulan April, Juni, Juli, dan Agustus 2025, dan juga 90% daripada dokumentasi yang dikirim oleh Indonesia dipenuhi oleh Amerika. Jadi usulan Indonesia dipenuhi oleh Amerika yang tertuang dalam Agreement on Reciprocal Tariff. Dan dalam periode tersebut Indonesia mengunjungi Washington DC.